to Pojok DKV, podcast jawaban orang kreatif. Halo semuanya, balik lagi dengan kita. Aku Dwi dan aku Azza. Pojokan penasaran gak sih siapa bintang tamu kita kali ini? Kayak fun fact aja nih ya guys, bintang tamu kita kali ini tuh termasuk orang yang tersibuk di Atlantis guys. Oh my god, kita bahkan masuk ke list ke-1000-nya beliau. Jadi kayak masih waiting list gitu. Langsung aja gak sih kita sapa orangnya? Halo Bapak. Halo. Jadi halo, Bapak boleh dong perkenalan namanya siapa? Oke, ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Andi, Mas. Biasa dipanggilnya Andi, Mas. Jadi Mas Andi. Oh boleh, Mas Andi aja. Biar kelihatan muda kayaknya, seru deh panggil Mas Andi aja ya. Kan emang masih muda. Oh iya dong, jelas dong. Oke, berarti sekarang kita manggilnya Mas Andin ya. Boleh Mas Andi aja. Mas Andi. Kan seru jadinya tuh kan panggil Mas Andi. Jangan Iya. Pak, jangan Pak lah ya. Oke. Oke, Mas Andi boleh pertama-tama boleh menjelaskan sedikit tentang Bapak perkuliahannya bagaimana atau latar Bapak itu bagaimana? Betul. Profilnya Bapak tuh Ya. gimana sih? Oke, sebelumnya nih saya jelasin dulu tentang latar belakang. Pada zaman dahulu. Hai. Kejauhan, oke. Ya, saya lahir di tahun jauh juga kayaknya. Langsung ke kuliah aja ya. Oh, kirain mau tahun ke Dari lahir gitu. Ya, di tahun 1945 Indonesia merdeka. Oke, langsung ke perkuliahan aja ya, langsung perkuliahan aja. Iya, Jadi boleh. latar belakang saya sendiri pertama SMK di SMK Atlantis di jurusan multimedia. Saat itu memilih jurusan multimedia karena pernah ikut minat dan bakat, dan memang ternyata minat saya di situ, bakatnya memang masuk ke multimedia. Walaupun aslinya memang sebenarnya mau masuk ke jurusan yang sekarang saya lagi dalamin di perkuliahan. Nah, setelah lulus di multimedia, saya masuk ke kuliah di jurusan arsitektur. Itu di jurusan arsitektur karena memang dari awal saya pengen di arsitektur, dan ternyata yang paling dekat itu di multimedia. Jadi SMK-nya masuk multimedia dulu, habis itu baru lanjut di arsitektur. Yang tadinya berpikirnya bahwa itu ternyata itu berhubungan. Tadinya ternyata jauh. Oh, jauh sekali. Kenapa tuh bisa jauh? Jauh, memang jauh, cuman masih ada beberapa yang memang berhubungan juga. Dari dasar-dasarnya masih masuk, seperti kreatifnya kita tetap butuh sisi kreatif juga, inovasinya juga tetap pakai. Cuman bedanya kalau multimedia biasanya kita bikin sesuatu yang kreatif hanya di bidang seninya, tapi kalau di arsitektur kita juga harus memikirkan tekniknya juga. Gitu. Itu bedanya di situ. Lebih jauhnya tuh di tekniknya, karena lebih banyak tekniknya di arsitektur dibandingkan multimedia. Gitu sih sebenarnya. Jadi gitu arsitektur tuh lebih ke arah kita kayak bikin-bikin juga ada ya, gitu. Pasti itu ada. Nah, jadi itu sih latar belakang saya, dan sekarang saya mengajar juga di SMK saya tuh, di SMK Atlantis di sini di SMK Atlantis saya mengajar juga yang tidak ada hubungannya juga dengan perkuliahan saya. Ya, ngajar fotografi dan videografi gitu ya. Makanya saya biasanya di belakang kamera, nih sekarang saya disuruh depan kamera nih. Bapak itu tandanya Bapak time to shine. Oke, siap. Bersinar. Sekarang saya bersinar tuh ya. Oke. Betul. Kan kalau saya lihat nih ya Pak, arsitektur tuh adalah seni dan juga ilmu yang merancang kayak sebuah bangunan, dimulai kayak dari estetikanya. Kira-kira arsitektur tuh apa hanya sebatas bikin gedung-gedung, atau mungkin arsitektur tuh lebih luas dari itu? Bisa jadi mungkin dalamnya mobil juga bisa digambar gitu sama arsitektur kan, bisa jadi kan, kita udah tahu. Ya, sebenarnya penjelasan yang tadi disebutin itu udah benar. Jadi memang arsitektur itu pasti berhubungan dengan bangunan. Yang jelas arsitektur itu berhubungan sama ruang. Ruang, bukan cuma bangunan tapi ruang ya. Ruang itu juga bukan cuma ruang di dalam bangunan, tapi di luar bangunan juga itu disebut ruang. Outdoor juga bisa ya? Ya, outdoor juga bisa. Jadi makanya kita bahas ada yang namanya arsitektur bangunan, juga arsitektur juga ada yang namanya tata ruang luar juga gitu. Ada tata ruang dalam dan tata ruang luar gitu. Jadi arsitektur tuh ada dua gitu ya Pak, dibedain gitu, ada banyak yang sebenarnya. dalam atau lebih banyak lagi. Ada arsitektur sipil itu yang bikin struktur-strukturnya. Nih maaf ya kalau saya salah ya, saya masih belajar juga.
Sipil itu yang biasanya strukturnya kayak tiang-tiang dan lain sebagainya, perhitungannya lebih banyak. Ada arsitektur interior di bagian dalam yang biasa kalian sering juga lihat. Ada konsultan arsitektur juga yang tidak mendesain tapi dia biasanya ngasih saran untuk orang-orang yang mau bangun rumah seperti apa. Lalu ada juga arsitektur luar juga, ada tata kota dan lain sebagainya. Ada banyak sebenarnya bidang arsitektur, sama kayak bidang di kafe, kan bidang di kafe banyak ya? Iya, Bidang di kafe itu banyak, ada desain grafis, ada videografi dan lain sebagainya gitu. Betul. Jadi Bapak nih termasuk di bidang yang mana nih Pak? Kalau untuk sekarang saya masih di bidang, masih umum sih, karena masih di perkuliahan, masih belum masuk ke sebutannya spesialisnya kemananya itu belum ada. Cuman kalau saya lebih condongnya pengennya ke, kalau nggak ke interior, ke ya arsitektur bangunan biasa tuh. Jadi kalau misalnya di arsitektur gak cuma bangunan gedungnya tapi dalamnya gitu loh ya Pak. Betul. Tentang ruangnya sendiri. Tentang ruangnya itu sendiri. Desain ruangannya bagaimana gitu-gitu Betul, ya Pak. betul. Iya, boleh tuh. Ya kan saya tuh pernah lihat di TikTok ya Pak, kalau misalkan arsitektur tuh termasuk jurusan yang susah kan? Menurut Bapak yang sudah terjun langsung ke dunia arsitektur itu bagaimana? Oke. Jurusan arsitektur itu termasuk jurusan yang susah. Iya. Sesuai. Balik lagi ya. my God. Kalau saya sendiri ngerasa, karena di awalnya saya background saya di multimedia, masuk arsitektur yang tadi saya bilang ternyata tidak sedekat itu. Iya. Iya, termasuk susah. Tapi tidak sesulit itu. Karena bagaimana? Arsitektur itu kan tentang seninya ada. Dasar seninya saya sudah ada, otomatis saya masih aman di situ. Tapi tekniknya ini yang agak sulit, karena balik lagi, bangunan itu kan bakal ditempatin. Kalau misalkan kita tidak perhitungan dengan matang, takutnya nanti ada apa-apa dan ada masalah juga. Susahnya sebenarnya lebih ke situ. Dan sulitnya lagi, kalau untuk di bidang arsitektur sendiri itu, kita bukan cuma mendesain, tapi kita menyelesaikan masalah dari orang yang akan menempati bangunan tersebut. Jadi kira-kira kalau misalnya Bapak ada klien atau project tuh kita nggak cuma mikirin tentang seninya, estetiknya gitu. Jadi Betul. tentang kenyamanan orang yang menempati Betul. itu. Jadi arsitektur ternyata tentang fungsi. Betul. Iya, betul sekali. Tentang fungsinya pasti. Nggak bisa asal indah. Kita juga jadi gini, arsitektur ini sebenarnya gini, simpelnya dari awal kita sebelum ngedesain sesuatu itu pasti kita menganalisis dulu. Menganalisis dari mulai tempatnya, tanah kosongnya itu kita analisis dulu, dari tempatnya di mana, arah anginnya dari mana, arah matahari dari mana, terus ke dalam tuh dari tempatnya sudah di analisis, habis itu kita analisis penggunanya. Penggunanya itu siapa? Habis itu sampai sedetail mungkin kalau bisa. Sedetail mungkin tuh maksudnya gini. Orang tersebut yang tinggal di situ, ini kita ambil kasusnya rumah tinggal ya, rumah ya, sebuah rumah. Orang tersebut yang paling gampang biar semuanya paham juga, saat mau mandi dia ngambil anduk dulu, apa anduknya sudah di dalam. Setelah mandi dia itu tipe yang pakai bajunya itu di kamar atau di kamar mandi. Itu detail. Kenapa? Karena saat kayak ngambil anduk di luar, ngambil anduknya itu di mana? Apakah di dekat kamar mandi, apa di jemuran, apa di kamarnya? Nah, itu kita juga analisis kayak gitu. Jadi banyak aspek yang aspeknya. Ya? Nggak cuma tinggal gambar aja. Nggak cuma tinggal gambar aja. Jadi arsitek tuh harus mikirin tentang kebiasaan orang yang tinggal juga. Jadi ternyata nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan. Kita mikirin tentang orang itu biasanya di rumah kayak gimana sih, gitu. Bukan. Jadi kita nggak bikin rumah biar orang itu terbiasa dengan bangunannya, tapi kita bikin bangunannya yang menyesuaikan sama kebiasaan orangnya. Gitu. Wah, ternyata keren juga menjadi arsitektur ya. Susah mudah. Mudah-mudah susah nggak sih ternyata? Yang pertama mendingan susah mudah kayaknya. Oh ya, susah mudah ya. Lebih banyak susah daripada mudahnya gitu. Iya. Tapi selama perkuliahan ini masih bisa menghandle tugas-tugasnya gitu. Yang penting bisa manajemen waktu. Karena untuk tugasnya itu kan bukan tugas yang cepat ya, butuh waktu yang lama. Dan tugas di arsitektur itu bukan tugas yang per minggu ada. Tapi dari awal semester biasanya itu sudah dikasih tahu bahwa tugas akhirnya adalah A. Dan itu dari awal itu sudah dipatokin. Makanya tadi kan ada banyak aspek, ada banyak itu nih susunan ya. Dari mulai analisis site, analisis pengguna, analisis kebutuhan ruangnya ada apa aja, sampai nanti hasil desainnya, gubahan masa dan lain sebagainya, nanti hasilnya terakhir di
tinggal dipresentasikan aja gitu di akhir. Alah. Jadi kalau di multimedia yang paling deket sama jurusan arsitekturnya ini tuh apa Pak? Apakah desain grafisnya atau Ya, mungkin bagian Ya lebih ke desain grafis. Oh, lebih ke desain grafis. Salah satu yang dipakai di desain grafis itu adalah nanti kita bakal bikin yang namanya poster atau banner untuk hasil akhir dari si bangunan itu sendiri. Jadi untuk dalam tugasnya itu ya Pak? Oke. Oke, kan tadi udah dijelasin kan untuk tugasnya itu kan dipatokin per semester atau gimana gitu kan. Boleh dikasih tahu nggak Pak, selama perkuliahan itu tugas yang udah dikasih itu apa aja? Boleh ditunjukin ke kita apa yang udah dikerjain gitu. Dan kira-kira proyek apa aja nih yang Iya. udah Bapak kerjakan selama menjadi murid arsitektur? Ya, jadi mahasiswa arsitektur. Kalau untuk yang dikerjain ada apa aja, sebenarnya banyak ya. Jadi setiap semester itu beda-beda pastinya. Dari mulai pertama itu awal-awal itu saya bikin rumah tinggal, terus abis itu sempat bikin bangunan mixed use. Bangunan mixed use itu nih saya jelasin sedikit, maaf kalau salah, masih belajar juga ya. Jadi bangunan mixed use itu adalah bangunan yang satu bangunan itu punya 3 fungsi yang beda-beda. Nah ini adalah bangunan mixed use, dia apartemen. Tapi kalau kalian tahu apartemen itu biasanya cuma apartemen doang. Di sini itu digabung dengan 2 fungsi lainnya. Ada tempat hiburan, itu mall, dan juga ada terminalnya, gitu. Nah ini bangunannya, ini terminalnya, ya. Terminalnya, ada juga di mallnya. Jadi bagian bawah ini tuh mallnya. Nah tengah atasnya itu si apartemennya, gitu. Berarti ini kayak ada 3D-nya juga ya Pak? Pasti 3D-nya pasti ada Iya. juga. Oh ya, itu juga salah satu yang paling dekat ya. Tadi Iya, lupa saya dengan sebut tuh. Di multimedia. Di multimedia tuh 3D-nya tuh juga yang salah satu paling Iya, dekat juga. ternyata keren juga ya. Ternyata Keren bisa banget. loh, kayak sebuah gedung dibangun Betul. dan digabung-gabungkan kayak ada terminalnya, ternyata dengan tempat Ya, hiburannya. dan ini juga apartemen. ada konsepnya juga kan harus diperhatikan juga gitu. Gak bisa ini ya, Nggak bisa sembarangan. nggak bisa sembarangan, dan harus tahu juga konsep yang mau dibangun seperti apa. Kayak ini kan bangunan daerahnya di daerah Jakarta Selatan, otomatis bangunannya pakai konsep vernakular, pendekatannya itu, dan dia pakai unsur-unsur yang ada di Kota Betawi. Nah ini lebih ke peraturan dasarnya aja, ada KDB, KLB dan lain sebagainya. Ini agak panjang kalau saya jelasin di sini sebenarnya. Iya, Cuman bisa. kalau untuk konsepnya sendiri, kalau saya emang pakai bangunan tradisional Betawi, kayak atapnya kalau bisa dilihat sama. Nah ini tiang-tiangnya ini itu lebih ke aksen atau fasadnya itu pakai konsep ini. Konsep apa tuh? Dia itu kayak not musik dari, saya lupa, ada di atas. Maaf ya tadi. Nah ya, di atas ini, di paling atas lagi, coba apa. Nah nih, pakai lagu apa? Maaf nih. Boleh atas lagi? Atas lagi. Nah ini, Oh, si pakai lagu jali-jali. jali-jali. Nah ini notnya. Wah. Dan itu tinggi rendahnya itu ngikutin dari not ini, gitu. Itu konsep yang saya pakai. Itu bukan sekadar kayak Enggak. gini-gini Ada doang, filosofi. ternyata Enggak, jadi, itu adalah not sebuah lagu. Iya, jadi memang bangunan-bangunan kalau misalkan kalian lihat ada, ini kok apa nih bentuknya apa? Nah itu sebenarnya kalau dilihat dari belakangnya pasti ada konsepnya. maknanya ada pasti, maknanya, betul, gitu. betul. Dan bukan cuma makna dari biar keren aja, tapi ada fungsinya juga gitu. Kayak gini fungsinya buat ngindarin matahari langsung, biar nggak terlalu masuk ke dalam. Itu kan apartemen. Iya. Kalau misalkan matahari langsung masuk kan pasti bakal panas banget kan. Iya, Tapi betul. tetap butuh matahari masuk, makanya sekat-sekat seperti itu. Gitu. Itu yang diperhatikan tuh sampai sedetail itu, sejauh itu gitu sebenarnya. Saya sempat kira itu yang panjang-panjang ini adalah yang di adat Betawi tuh. Oh iya, itu salah satunya juga itu. Jadi diambil dari situ juga. Oh alah, jadi bisa digabung-gabung gitu Digabung-gabung ya, kayak not gitu tadi juga di. sama. Oke. Kira-kira Bapak boleh nggak sih nih Pak ngasih saran yang bisa berguna buat para pemula yang pengen banget masuk arsitektur? Pemula yang mau masuk arsitektur. Iya, berdasarkan pengalaman-pengalaman Bapak selama inilah gitu. Kira-kira susah dan senangnya gimana? Dan senangnya, up and down-nya. Iya, Susah up dan and susahnya, Susahnya. susahnya enggak. Kalau saya ngomongin susahnya, takutnya ntar malah nggak jadi pengen masuk ya. Iya jangan. Dari Jangan lah ya. sulitnya aja. Yang enaknya dulu aja ya. Iya, enaknya enaknya dulu aja. Intinya pertama kalau emang mau masuk arsitektur, enaknya itu pasti yang tadi ya, arsitektur itu pasti kelihatan keren. Oh betul sih.
Kayak kalau misalnya ada orang yang nanya kerjanya apa sih, wah arsitektur. Arsitek, Wah, keren gitu. banget tuh kayaknya ya. Iya. Itu salah satu kenapa saya pengen masuk arsitek sebenarnya. Oh gitu. Itu salah satunya. Personal Kayaknya keren brandingnya ya, personal branding keren Iya, gitu jadi. betul. Oh, apa nih? Arsitek. Wih, keren banget kayaknya arsitek. Wih. Iya, nanti kalau saya buat rumah boleh lah gitu. Gratis. Nah, itu Harga tuh. teman. Ya gitu tuh. Ya gitu. Jadi satu itu pertama arsitektur bisa kelihatan keren. Kedua, cuman ngasih tahu aja, makanya tadi kan saya bilang arsitek itu ada namanya konsultan arsitek. Konsultan arsitek itu dia tidak gambar, dia tidak ngebangun, tapi cuman ngasih saran. Kayak misalkan, Pak, saya mau bikin rumah seperti ini. Oh, bagusnya pakai ini. Cuman dengan itu aja, itu ada bayarannya. Oh, jadi di arsitek tuh mudahnya untuk ngasih tahu aja pun dengan ilmu yang dia punya itu bisa menghasilkan uang gitu. Ya nggak harus gitu. arsitek sih, semua juga bisa. Cuman yang saya tahu bidang arsitek itu ada hal itu gitu di bidang arsiteknya. Lalu selain itu senangnya ya kita bisa bangun rumah sendiri. Iya benar. Jadi kita nggak perlu nyewa orang lagi buat bangun rumah. Jadi kita kayak tahu kita mau iya, rumah kita seperti udah apa, tahu. kita bikin seperti itu gitu. Itu yang enaknya di arsitek itu sebenarnya situ. Jadi sebenarnya itu bukan secara umum ya, tapi itu hal yang saya pengen sebelum saya masuk arsitek. 3 hal itu. Oh, jadi udah ada privilege-nya gitu loh masuk arsitek. Jadi nggak cuma sulitnya doang. Mungkin sulitnya pasti ada. Ya pas. Nggak perlu disebut ya? Harus disebut ya. Harus disebut juga. Soalnya takutnya kalau saya sebut susahnya ntar malah nggak jadi ada yang masuk arsitek. Atau enggak saran aja deh daripada sulitnya. Saran apa yang harus kita yang harus siapin disiapin gitu untuk sebelum masuk arsitek. Mental Pertama, gitu. pasti mental itu nggak harus masuk arsitek ya, maksudnya mau melanjutkan di dunia kerja ataupun mau melanjutkan di pendidikan manapun, mental itu pasti gitu. Cuman pasti kenapa mental arsitektur dibutuhkan cukup tinggi, karena kan apalagi zaman sekarang udah ngeliat TikTok kan, tadi kan udah bilang kan di TikTok bahwa arsitek itu adalah jurusan yang termasuk jurusan susah. Nah dari situ kan berarti kita harus nyiapin mental juga. Susahnya apa nih? Gitu. Nah, kita harus selain nyiapin mental ya pasti kita nyiapin hal-hal yang memang harus disiapkan, kayak misalkan barang-barangnya apa aja, terus ilmu apa aja yang harus dipelajarin gitu kan. Itu kan berarti dari situ kita harus tahu juga biar nanti pas masuk nggak kaget gitu. Dari situ berarti kita harus siapin keinginan tahuan yang tinggi juga. Betul, jadi nggak cuma pengen masuk arsitek biar keren, padahal kan sebenarnya masih banyak hal yang harus disiapkan. Jadi kayak alatnya, terus habis itu kira-kira nanti di arsitek belajar apa aja sih kayak gitu. Jadi jangan kayak saya ya. Maksudnya masuk arsitek karena kerennya gitu, jangan gitu. Masuk arsitek tuh karena memang pengen lanjutin di bidang situ. Tapi memang itu yang pengen saya lanjutin juga sih, bidang arsitek juga. Tapi memang dari awal pasti dari rasa pengen dulu kan. Iya, rasa pengen tahu arsitek. dulu. Iya betul. Yang penting keinginannya tuh juga kuat gitu, niat buat Iya. jalaninnya juga ada. Iya, itu pasti. Ya. BTW Dwi, kita udah saatnya nggak sih ke bagian yang paling seru, yaitu pertanyaan dari Sobat bakalan ditanyain sama Sobat Pojokan. Nggak ada pertanyaan pribadi kan? Oke, yang pertama, apa menjadi arsitektur itu harus bisa matematika? Wih. Jadi yang suka nggak suka Pertama, matematika. apa menjadi arsitektur? Ini udah susah. Harus bisa matematika, tambah susah lagi. Jadi udah combo gitu ya. Udah combo. Harus bisa? Enggak. Harus suka? Iya. Oh, Aduh. Karena gini, harus bisa pasti kan nanti ya kalau harus bisa matematika arsitektur sama matematika yang umum kan beda. Oh, beda. Pastinya kan beda ya. Yang umum yang ada di arsitek itu pasti bangun ruang, bangun datar itu pasti ada, cuman ada tambahan lainnya yang harus dipahamin di arsitektur. Sebenarnya selain matematika ada lain, fisika juga kita harus tahu. Harus bisa juga. Iya, fisika juga kita harus tahu. Kenapa? Taunya gimana? Gimana bangunan itu bisa tahan gempa? Oh, gitu ya. Terus apakah bangunan tersebut bisa tahan angin yang cukup kencang atau enggak? Burj Khalifa kenapa sampai tambah tinggi, tambah kecil? Tambah tinggi kan otomatis ya kita tahu semakin tinggi kita semakin kencang anginnya gitu kan. Nah itu kenapa bisa tahan, itu ada fisikanya juga. Jadi fisikanya ada matematika. Wah. Jadi harus bisa matematika? Enggak, tapi harus suka matematika? Iya. Gitu. Jadi tetap ada aljabarnya berarti di arsitektur ada? Ya, ada matematikanya ya, jelas. Karena ya gitu tadi kan bedanya arsitektur sama multimedia, matematikanya itu sebenarnya. Matematikanya itu. Di multimedia kayaknya nggak ada ngitung poster, ngitung nggak ada deh kayaknya. Nggak ada ya? Palingnya dihitung berapa sentimeter posternya, kayak mungkin ukurannya doang. Itu pun bisa jadi di Google deh kayaknya. Oh iya benar. Ya kan berapa ukurannya, butuhnya segini, oke udah. Yang penting kelihatan, oh nih
pas nih gitu. Di arsitektur gak bisa gitu cari Nggak bisa asal kayak oh ini biar bagus, nggak bisa. Pakai feeling nih sih. Pakai feeling nggak bisa. Di arsitektur kalau nyontek bisa roboh itu. Iya, makanya di arsitek ada satu dosen bilang kalau lagi ngawas di jurusan arsitek itu dia paling santai. Dia tinggalin juga nggak masalah. Oh, kenapa? Karena mau nyontek pun nggak bakal bisa. Oh iya benar. Nggak akan bisa karena hitungan dari si orang A dan orang B beda-beda. Statistik kasusnya dari orang A dan orang B itu beda-beda mahasiswanya. Iya sih benar. Gitu. Nggak mungkin kalau misalnya nyontek yang ini berapa beda pasti. jadi sama bangunannya. Bangunannya nanti jadi sama, ketahuan banget itu. Iya ketahuan banget itu nyontek gitu kan. Oke, jadi teman-teman yang masuk arsitektur Kira-kira harus pertanyaannya ya? Iya, nggak harus bisa. Suka aja dulu. Suka Iya. dulu ya. Suka jadi dulu nggak ya. terbebani lah sama si MTK ini. Jangan sampai dibikin beban lah ya. Oke. Ada lagi? Dan pertanyaan kedua, keahlian apa saja sih yang harus dimiliki seorang arsitektur? Apakah Arsitek. Iya, arsitektur. Kalau arsitektur itu bangunannya. Oh, Arsitek ya. Keahlian iya, apa aja yang arsitek. harus dimiliki oleh seorang arsitek? Pertama tadi hitung-hitungan pasti. Kan pasti belajar ya kalau sebelum masuk arsitek tadi suka dulu, tapi kalau sudah lulus kan otomatis harusnya sudah bisa. Iya. Ya, itu pertama. Kedua, gambar. Bisa gambar atau enggak, gambarnya itu ya bukan hanya sekedar gambar sebenarnya. Tapi nggak harus bisa sih kalau gambar, karena ada satu arsitek di Paris itu dia itu gambarnya itu bukan yang gambar rapih, agak acak-acakan, mungkin saya lupa namanya, cuman ada yang kayak gitu. Terus selain matematika dan gambar, ya itu sih paling yang dasarnya paling itu sih, matematika sama gambar itu pasti hitung-hitungan Iya. sama gambar, karena kita bukan cuman gambar yang ngikutin dari kreativitas kita, tapi kita gambar sesuai dengan ada hitungan matematisnya, tapi kita juga ngitung matematikanya sesuai gambarnya. Jadi itu saling berhubungan sih. Itu yang saya Iya. tahu gitu, yang selama ini saya pelajari. jadi di arsitektur Bayan kalau nggak ada yang bisa gambar mungkin bisa pakai 3D kayak gitu, Bisa. aplikasi lain. Sekarang kan ada. udah ada aplikasinya juga, tapi dasarnya memang tetap gambar. Cuman Iya. gambar awalnya itu nggak harus bagus. Kalau arsitek itu menggambarnya nggak harus bagus, tapi jelas itu apa. Iya, nggak Kayak mungkin misalnya gambar kotak ya kan nggak mungkin gambar kotak tapi bentuknya ternyata bulat, itu kan nggak mungkin. Oh, iya Gitu. bener lagi. Gambar misalkan oh ini ruang makan, ya udah ini ruang makan gitu. Gimana cara ketahuan itu ruang makan? Kita ada namanya notasi itu entah itu tulisan, entah itu ada ketentuan notasinya. Nah itu juga harus diperhatikan juga. Ada datanya lah intinya. Kayak tembok itu gambarnya gimana sih? Gitu. Oh. nggak harus bagus tapi jelas apa Jelas. yang kita gambar. Iya, Iya, betul. dan detail bisa jadi. Tapi kalau misalnya nggak pakai kayak kata-kata gitu, misalnya ruang makan mungkin ada mejanya, Iya, bangkunya itu kayak gitu, itu juga termasuk. bisa. Oh, gitu. Tapi biasanya harus ada. Untuk teksnya itu pasti harus ada di gambar arsitek itu. Karena kalau nggak ada, takutnya yang kita kan gambar nih, yang ngebangun orang lain. Ada Iya. tukang atau sipil yang biasanya ngebangun itu di bagian sipil itu. Itu kalau kita nggak ada notasi yang jelas, dia bingung ini apa. Iya benar kan, nggak Gitu. semua orang bisa membaca gambar kita ya, apalagi Betul. gambar yang tadi acak mungkin. Nah, kayak gitu kan kita nggak Iya. tahu itu gambar apa gitu. Biasanya kalau acak itu biasanya cuma buat konsep aja, lalu dirapihin lagi. Ada namanya drafter itu yang rapihin gambar arsitek itu, baru masuk ke nanti ke pembangunannya seperti apa, seperti itu. Jadi apakah drafter itu termasuk ke dalam arsitek ini? Oh, Masih. masih Tadi termasuk. lupa saya sebut yang itu. Oh, Drafter iya. itu termasuk juga. Ternyata udah banyak banget ya Banyak kalau di banget. arsitektur. Banyak banget. Gitu. Berarti kita bisa langsung ke pertanyaan yang Iya. ketiga. Pekerjaan arsitek bisa meliputi apa saja? Nah, itu yang tadi tuh. Oh, yang tadi. Yang tadi itu tuh sebanyak itu bidang arsitektur, mulai dari gambarnya, mulai dari konsultan yang nggak ada gambar, nggak ada apa, cuma jelasin aja. Mulai dari drafter juga, biasanya dia yang drafter itu kalau ibaratkan di dunia kesehatan, arsitek itu dokternya, drafter itu apoteker. Oh. Ini yang saya tangkap ya, maksudnya Iya. mungkin bisa salah, cuman yang saya tangkap tuh seperti itu. Yang bisa ngebaca Arsitektur arsitektur ya ya drafter drafternya ini, gitu. benar. Nanti drafternya bikin sesuatu yang bisa dibaca oleh si orang yang ngebangun nantinya gitu. Iya. Tapi bagus sih iniannya. Dokter itu kan biasanya suka nulis resep yang cuma bisa dibaca apoteker. Biasanya gitu. Iya. Biasanya gitu. Iya, jadi arsitektur yang baca ya cuma bisa drafternya doang. Nggak harus Drafter. drafter doang sih. Sebenarnya kalau arsitek yang bisa ngegambar yang bisa dibaca sama orang lain juga lebih bagus gitu. Oh, iya. Cuman biasanya kalau arsitek itu kan memang kita saat itu klien butuh rumah seperti apa, saat itu gambarnya harus cepat. Sama kayak dokter kan butuh kayak dia sakit, dia butuh sesuatu yang cepat ya dulu cepat Iya, juga. Makanya diagnosisnya. baru kasih ke apoteker, dia yang bisa baca, baru dia yang kasih obatnya. Sama kayak arsitek juga. Oh, bangunannya mau seperti apa? Oh, mau seperti ini bangunannya. Oh, dibikin, tapi tetap harus jelas juga walaupun nggak serapi itu gitu.
Jadi buat teman-teman mungkin yang kira-kira arsitek kerjanya di mana saja sih, ternyata banyak banget, ada konsultan, drafter, terus habis itu ada yang outdoor, indoor dan lain-lain sebagainya. Banyak. Nanti bisa dicari tahu lagi. Banyak lah pokoknya. Oke, langsung ke pertanyaan yang selanjutnya. Saya pernah dengar katanya jurusan arsitektur punya buku tersendiri ya? Iya, ada satu buku, kalau di Indonesia namanya buku data arsitektur, itu ada dua sebutnya apa ya? 2 jilid gitu. Ada volume 1, volume 2 lah, ada 2 volume kayak gitu. Itu isinya tentang ketentuan-ketentuan yang sesuai standar. Yang gitu. harus diketahui arsitektur. Iya, harus diketahui. Kayak misalkan yang tadi ya, arsitektur itu hubungannya pasti dari awal analisis site-nya, analisis tempatnya, habis itu analisis penggunanya. Kira-kira Untuk dapur misalkan kayak untuk dapur aja, kita ada ketentuannya untuk membuat kitchen set, untuk membuat kabinetnya itu tingginya seberapa. Nah, kalau yang kita tahu kan tingginya ya segitu, tapi kan kita harus tahu dulu yang biasa menggunakan dapur itu siapa. Iya. Gitu. Nah, kalau dari yang saya pelajarin untuk dapur itu biasanya dihitungnya, biasanya kalau yang dapur itu siapa? Ibu kan? Iya. Nah, itu kita hitung. Tinggi dari si ibu itu berapa? Itu dibagi 2 ditambah 10 cm biasanya. Jadi misalkan kayak ada ayah dan ibu. Ayah itu memang jarang di dapur. Ayahnya misalkan tinggi 180, ibunya tinggi 160. Iya. Ya. Nggak mungkin dong kita ngikutin tingginya ayahnya. Iya, nanti Ya. si ibunya, Si ibunya sering harus di dapur. jinjit-jinjit, tetap susah kan, Iya, gitu. Nah kan si ayah jarang di dapur. Iya. Kecuali yang sering di dapur ayahnya. Iya, benar. Berarti ngikutin tinggi si ayahnya, seperti itu. Sama untuk tinggi atasnya juga sama kayak gitu. Jadi itu yang harus kita perhatikan di situ. Kayak tinggi bangku juga sama. Tinggi bangku ini, tinggi bangku buat yang di bar atau tinggi bangku buat di lab itu beda-beda. Iya, pasti. Di Buat setiap ruangan. pembelajaran, buat ruang kelas itu beda. Gitu. Jadi di buku data arsitektur itu sudah ditentukan di situ untuk ketentuan seperti itu. Ternyata di kehidupan sehari-hari banyak banget yang bisa dilihat dari arsitek gitu ya. Iya. Ini kayak gini juga pasti yang buat arsitek. Betul. Betul kan? Ya, kenapa harus seperti ini gitu. Misalkan kayak bangkunya kenapa harus tinggi segini, itu karena ya kenyamanan dari orang juga itu kita harus Iya, perhatikan benar. juga kan, pasti kenyamanan dari orang. Berarti jurusan arsitektur dimanapun universitasnya itu berarti pelajarin dari buku itu dasarnya ya? Bukan dasar tapi lebih ke, kalau saya bilang aturan bukan aturan juga, jadi lebih ke acuan. Oh, acuannya. Acuan saat untuk desain itu lebih ke situ. Kalau bukunya yang lain itu banyak kalau untuk yang dipelajarin, bukan cuma itu, tapi itu lebih ke acuan aja. Berarti yang untuk acuan ini apakah wajib bagi arsitektur buat punya? Enggak juga sih. Enggak juga. Ya untuk sekarang ya, apalagi untuk zaman sekarang ya, Iya. itu enggak juga. Jujur saya sendiri nggak punya, karena memang balik ke pertanyaan sebelumnya yang apa yang harus disiapkan sama arsitektur itu dana. Buku ini cukup mahal sebenarnya. Kalau Jadi boleh tahu berapa Pak Arif? saya agak lupa lagi harganya berapa. Cuman dilihat dari volumenya yang ada 2 dan 1 bukunya itu bisa sampai 200 lembaran. Jadi kalau misalnya 2 buku tuh Bisa bisa 400, 500 iya bisa lembaran. 400 500. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau belajar arsitektur bisa kali ya dimulai dari buku itu Iya, juga. dicicil aja dulu, nabung Iya, dari sekarang. dicicil aja dulu. Ya, Bisa tuh jangan sehari nekat nyemplung 1000. ya. Kalau nekat nyemplung takutnya ntar kaget. Iya, nekat nyemplung tapi nggak tahu apa-apa kan Iya, nanti ya, selain buku, tenggelam. selain buku banyak lagi alat-alat yang harus dibutuhin kan. Iya, Nah, alat-alat betul, itu juga pasti. cukup mahal sebenarnya. Tapi masih ada sebutannya itu yang bisa menggantikan alat tersebut gitu. Misalkan kayak pulpen itu dia ada khususnya. Oh, Ada arsitektur. pensil juga sama. Pensil itu kita nggak boleh pakai pensil yang diraut, kita biasanya pakai pensil mekanik. Cuman kalau bisa pensil mekaniknya yang memang yang nggak gampang patah. Itu pasti. Kedua, penggaris itu nggak boleh yang asal. Karena setiap penggaris itu kalau diukur mereknya, setiap merek itu beda-beda untuk per milinya. Iya, karena gambarnya itu beda 1 mili aja itu udah salah. Oh, Wah, jangan-jangan arsitektur. Wah, saya ngasih tahu susahnya nih. Wah, masih pada lanjut kayak. Lanjut dong. Lanjutin lah ya, jangan Lagi lah. jangan nyerah lah ya. Itu jadi yang harus dipikirin itu. Jadi siapin mental, siapin ilmunya, siapin dananya juga tuh pasti ya. Iya. Ada kelewat tuh memang saya agak kadang-kadang kelewat. dana itu. penting ya Pak? Dana itu Dana penting. itu paling penting. Walaupun mungkin kalian bisa dapat kampus yang cukup murah, cukup terjangkau buat kuliah, tapi tetap alat-alatnya itu bukan sesuatu yang bisa dibilang terjangkau.
Iya, gitu. Jadi bisa nabung dari sekarang atau misalkan sebelum masuk dicek dulu apa aja sih yang dibutuhin di perkuliahan arsitektur, alat-alatnya. Dulu saya ngelakuin itu, oh butuh pulpen ini, butuh pensil ini, butuh alat ini, alat itu saya siapin dulu, saya beli dulu 1 tahun sebelum saya masuk. Makanya saya kalau dari lulus SMK sampai saya masuk kuliah itu ada jeda 1 tahun. Salah satunya selain buat kerja itu buat ngumpulin itu yang saya siapin buat arsitek juga gitu. Jadi ada persiapannya. Persiapannya Bapak udah lumayan. Iya, lumayan lama juga. Jadi memang itu yang harus saya siapin. Karena saya tahu arsitek itu susah. Jadi saya harus nyiapin mental. Arsitek itu mahal, jadi saya harus nyiapin dana. Arsitek itu susah juga, saya harus nyiapin ilmunya. Itu yang harus saya siapin gitu. Berarti kebetulan buat anak kelas 12 atau kelas 11 yang tertarik masuk arsitek nih bisa untuk dipersiapkan dari sekarang. Jadi nanti kayak tiba-tiba kaget, oh ternyata harganya segini gitu. Jadi jangan kaget ya, jangan kaget. Boleh lihat boleh lihat ini aja di toko online, dilihat aja harga-harga alat arsitektur itu semurah apa. Semurah apa? Ya, siapa tahu terjangkau kan, murah sama mahal itu kan itu ya. Relatif lah ya, mahal itu relatif. Saya bilang itu nggak murah, cuman siapa tahu kalian masih nganggap itu murah gitu kan. Kalau bagi konglomerat 7 turunan Kesis Kakol mah murah itu kan. Kebetulan iya saya 7 turunan, cuman saya keturunan ke-12 kalau salah. Jadi melampaui gitu udah ya. Udah lewat berapa keturunan tuh, udah jauh. Padahal masih dekat tapi udah terlalu jauh ya. Udah terlalu jauh lah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa harus memiliki keahlian tertentu untuk masuk arsitektur? Untuk masuk jurusan arsitektur sendiri sama kayak tadi ya, matematika. Kalau apakah kita harus paham matematika? Enggak. Tapi apakah kita harus suka matematika? Iya. Sama kayak keahlian itu. Keahlian itu masih bisa dipelajarin. Ya. Hard skill itu masih bisa dipelajarin. Paling kalau saya sendiri yang saya tangkap itu satu-satunya yang harus kita punya itu soft skillnya itu adalah kepekaan kita terhadap sesuatu. Gitu. Kayak tadi kita harus nganalisis bangunan. Nganalisis tempat pertama, dari nganalisis tempat kita harus tahu tempat tersebut itu cocok dibangun apa, atau ini kita pengen bangun rumah, ya udah cocok dibangun rumah yang seperti apa, anginnya dari mana, misalkan angin dari barat gitu, itu mau kayak gimana, apakah bangunan lain nutupin rumah itu atau enggak, atau apakah rumah tersebut saat sudah dibangun nutupin bangunan yang lain apa enggak. Jadi berkomunikasi juga merupakan salah satu soft skillnya arsitektur ini juga. Itu juga. Terus itu juga komunikasi pasti penting karena kita harus wawancara sama pengguna yang akan menempatin tempat tersebut. Kayak tadi kan, Bapak kalau misalkan di ini kayak gimana nih? Kalau masuk kamar mandi, anduknya dibawa duluan apa enggak? Iya. Gitu. Saya biasanya kalau masuk kamar mandi, anduknya saya bawa dari luar. Oh berarti kita sesuai dengan kebiasaan Bapak. Gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi komunikasi itu juga penting salah satunya. Gitu. Komunikasi, terus kepekaan terhadap situasi itu juga penting. Gitu. Jadi orang nggak boleh curiga sama yang namanya arsitektur karena mereka menanyakan itu untuk kepentingan mereka juga. Iya. Jangan ngerasa kayak pribadi banget ya. Kayak gak mungkin deh, ngapain ditanyain sih gitu. Masuk kamar mandi aja pakai ditanyain gitu kan. Sampai kebiasaan bangun tidur juga pasti ditanyain gitu. Biasanya bangun tidur kayak gimana? Apakah bangun tidur langsung beresin kamar terus buka jendela atau enggak? Kalau enggak kita enggak biasa kayak gitu. Biasanya bangun tidur ya udah kita langsung kamar mandi. Oh ya udah. Gimana caranya? Kamar mandi sama kamar tidur itu dekat. Entah itu kamar mandi dalam atau kamar mandi luar, tapi kamar mandi sama kamar tidur pasti dekat gitu. Iya sih, biasanya juga di tiap rumah tuh rata-rata kalau kamar tidur saya di sini, kamar mandinya di belakangnya gitu. Iya, enggak jauh. Tapi ada juga yang kamar mandinya jauh. Sesuai dengan kebiasaan si orangnya juga gitu. Biasanya saya dari kamar tidur harus jalan dulu ke dapur, saya minum dulu. Otomatis dari kamar tidur ke dapur dulu dong, nggak kamar mandi kayak gitu. Jadi emang harus disesuaikan dari tiap-tiap orang. Iya, makanya rumah A sama rumah B itu pasti beda. Dan kalian pasti ngerasain kalau main ke rumah teman kan? Iya. Kok gini sih? Kok kayak ada yang beda? Iya. Karena memang rumah tersebut dibuat untuk orang di situ. Berarti biasanya kalau orang yang kayak interiornya beda itu karena emang ketentuannya beda dan kebutuhannya beda. Jadi yang penting itu soft skill-nya daripada kalau hard skill masih bisa dipelajarin lah ya. Masih bisa kita kembangin. Kembangin sendiri, pelajarin sendiri. Yang nggak harus di arsitek ya di semua bidang juga sebenarnya. Kalau saya rasa hard skill itu yang masih bisa dipelajarin. Ilmu itu masih bisa dipelajarin. Yang penting tekun aja buat belajarnya. Tapi kalau soft skill itu harus dibiasakan. Soft skill itu nggak dipelajarin tapi dibiasakan. Oke. Jadi itu yang harus kita perhatikan di arsitek ya seperti itu. Iya, sandang, pangan dan papan. Nah, jadi aman lah gitu. Iya, jadi aman. Saya rasa aman untuk arsitek ke depan itu masih ada. Kalaupun misalkan bangunan
semua orang sudah punya rumah, tapi kan belum tentu di dalamnya sudah sesuai dengan kebutuhan orang ya. Iya. Nah kan tadi kan ada yang namanya desainer interior juga gitu. Jadi kalau emang kita nggak bisa jadi bangunan nggak bisa jadi arsitek yang bikin bangunannya, desain bangunannya ya interior ya. Iya. Gitu. Kan nggak mungkin kalau misalnya ada yang pengen lantai 2 gitu, pengen lantai 3. Iya. Pasti Mau bikin jadi lantai 2, oh yaudah mau seperti apa lantai 2-nya, pasti bakal tanya. Balik lagi ke arsitek gitu. Oh rumah saya rumah saya mau jadi mall. Oh nggak bisa pak kalau itu. Nggak bisa pak kalau itu. Bayarannya beda lagi. Karena ya bayaran beda lagi, satu buat memperluas tanah dulu nih. Iya. Kan? Kalau di game bisa ekspansi gitu kan. Kalau rumah kan ngebongkar nggak mungkin. Iya, ngegusurin Ngegusur ke tangga-tangganya. tangga-tangganya dulu gitu. Kayak Maksa gitu. juga ya. Oke, kira-kira Bapak ada rencana hal yang ingin Bapak lakuin nggak ke depan untuk ke depannya? Untuk pribadi atau untuk di bidang ini? Di bidang ini boleh. Oh, di bidang ini aja ya. Kayaknya kejauhan kalau pribadi ini. Kalau pribadi Bapak 5 tahun ke depan mau ngapain Pak? Bercanda. Oke. Kalau untuk di bidang arsitek sendiri, kalau saya sudah lulus pastinya saya pengen pertama ngelanjutin usaha orang tua di bidang furnitur sih, masih furnitur, bukan di bidang itu. Lebih ke memperbesar usahanya jadi lebih luas lagi. Kedua pasti pengen punya satu usaha konsultan arsitektur sendiri, itu pasti. Lalu kalau memang dikasih kesempatan dan ada waktunya, pengen lanjut ngambil S2. bukan S2, kalau arsitek lebih ke profesi. Kayak dokter kan ada koas. Iya. Nah ini dia ada profesi. Kalau sudah profesi baru ngambil S2. Gitu. Jadi profesi dulu, lebih ke profesi dulu karena ya lebih terpercaya aja karena ada sertifikatnya kalau sudah masuk profesi seperti itu. Kalau misalkan ada dananya, ada kesempatan, ada waktunya, pengen ngambil itu sebenarnya. Lebih pengen ngambil itu gitu. Kalau untuk 5 tahun ke depan enggak, itu lebih ke kalau misalkan dalam waktu dekat ini ada gitu. Itu kalau untuk arsiteknya sendiri. Dan kalau sudah lulus sebenarnya, kalau sudah jadi arsitek, ada 2 bangunan yang pengen saya buat. Pertama, 3 sorry. 1 itu rumah sendiri pasti. Kedua, saya pengen bangun masjid pasti. Itu salah satu yang pengen saya bikin, pengen bangun masjid di satu tempat. Salah satu yang pengen saya bangun masjid itu bukan masjid yang seperti apa, tapi pengen bangun masjid yang saat itu didesain, waktunya nggak sampai setahun sudah jadi. Mungkin kalian sering ya ngeliat ya bangun masjid kok sampai 2 tahun 3 tahun nggak jadi. Nah itu saya karena ngeliat itu jadi pengen gimana caranya dalam nggak nyampe setahun itu selesai tuh bangunan masjid. Itu yang kedua. Ketiga, bukan pengen jadi saingan sama sekolah saya sendiri yang sekarang, tapi memang saya pengen bangun satu sekolah yang ada khususnya gitu di situnya. Gitu, bangun sekolah yang ada khususnya. Ya kalaupun tidak bangun sekolah, yang paling tidak bekerja sama dengan yayasan untuk membangun sekolah. Gitu. Lebih ke situ karena kadang-kadang sekolah juga sampai ya kurang pas sama bangunannya aja gitu. Kadang-kadang gitu. Jadi mungkin dari ngeliat itu Pak Dimas jadi lebih pengen untuk membangun hal tersebut. Yang pasti yang pertama pasti pengen keluar sendiri ya. Keluar sendiri dulu. Itu udah impian para arsitek itu pasti itulah. Pasti itu gitu. Gitu. Itu sih paling. Ya, jangan lupa dukung Pak Dimas di bawah ini. Semangat Bapak. Semangat Bapak. Beli nomor 1. Enggak. Saya enggak lagi nyalek. Saya lagi naif. Enggak. Tapi itu sih yang saya pengen seperti itu. Kedepannya, tapi kalau misalkan kedepannya ternyata berbeda, kalaupun tidak sesuai dengan impian saya, tidak sesuai dengan yang saya pengen, kayak misalkan saya pengen jadi arsitek ternyata tidak di situ, ya saya juga tidak masalah. Yang penting ada beberapa ilmu yang saya dapati di arsitek yang bisa saya gunakan di kehidupan sehari-hari. Itu sih pasti. Jadi melihat takdir juga kemana arah. Pasti itu pastilah ya. Sukses orang itu tidak ditentukan dari pintar atau enggaknya. Sukses orang itu kan tidak ditentukan dari latar belakang, tapi ditentukan dari keberuntungan. Itu yang paling quotes hari ini. Kata-kata hari ini ya. Gitu. Nah, baiklah. Terima kasih ya Pak Dimas sudah mau mewakili jawaban orang kreatif dan berbagi cerita dan juga wawasan di pojok DKV. Terima kasih juga sudah ngundang saya, orang sibuk ini katanya. Iya, orang sibuk ini. Ya mohon maaf sebelumnya jarang banget datang buat ngelihat kalian juga. Tapi intinya saya ngucapin terima kasih banyak banget udah diundang. Yang padahal jarang datang tapi tetap diundang, tetap diingat gitu ya, tetap diingat sayanya gitu. Terima kasih banyak banget buat undangannya gitu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan sih bener ya,
Satu itu mudah-mudahan pertama yang saya sampaikan itu benar, kedua bisa bermanfaat lah buat semua juga, mau yang masuk arsitek ataupun yang enggak. Karena yang tadi saya sebutin sebenarnya bukan cuman berhubungan sama arsitek, tapi berhubungan sama hal lain juga gitu. Mau lanjutin ke DKV, mau lanjutin ke teknik apapun itu, ke jurusan apapun, misalkan mau lanjutin yang jauh gitu kan, oh saya mau langsung lulus ke kuliahnya masuknya ke kesehatan, ya masih berhubungan juga gitu tadi. Jadi nggak apa-apa linjur guys. Jadi maksudnya kayak gitu biar yang nggak mau masuk arsitek tetap nonton gitu maksud saya. Maksud saya gitu. Anak LK juga boleh nonton. Iya, jadi nggak harus yang mau masuk arsitek aja. Iya, oke. Oke, semoga segala proyek yang akan Bapak jalankan itu akan berjalan dengan lancar dan sukses terus ya Bapak. Siap, kalian juga sukses. Amin ya Allah. Amin. Nah, itu dia teman-teman obrolan seru mengenai arsitektur di pojok DKV bersama Pak Dimas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kreatif dan semangat belajar. Dadah.